Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berkat Tuhan kita sudah dibangunkan dalam keadaan yang segar. Mari sebelum kita membaca untuk pelayanan doa pagi, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Tuhan telah memberkati kami, keluarga kami bisa merasakan tidur yang nyenyak. Tuhan, pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan yang fit dan sehat. Kami bersama-sama akan menerima, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus, agar apa yang kami sampaikan berguna untuk pembangunan jemaat kami dan iman kami. Kami serahkan Tuhan pelayanan doa pagi dari awal sampai akhir pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan dari surat Roma pasal 16. Kita dibaca ayat 17 sampai dengan ayat 20. Kitab Roma pasal 16 dibaca ayat 17 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan percepaan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan demikian, kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu
telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara pembacaan kitab suci. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan dari kitab Roma 16 ayat 17 sampai 20 diberikan tema menghindari perpecahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat Rasul Paulus ke jemaat Roma, khususnya pasal 16 ayat 17 sampai 20, menyampaikan suratnya hal peringatan. Rasul Paulus sudah mengajarkan ajaran tentang Tuhan Yesus bagi jemaat di Roma, supaya ajaran kebenaran Tuhan Yesus dipahami dan diimani. Demikian juga terhadap kita semua Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari harus dipahami dan diimani agar kehidupan rohani kita selalu dibangun dalam kebenaran. Di dalam ayat 17, perintahnya Rasul Paulus harus waspada dan hindarilah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus menasehati terhadap jemaat Roma seperti itu? Supaya tidak menimbulkan perpecahan dan godaan. Mari kita baca ulang ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Rasul Paulus sudah mendengar jemaat di Roma tentang ketaatan terhadap Injil Tuhan Yesus, supaya jemaat di Roma hidup dengan bijak, hidup dengan baik, dan hidup dengan bersih terhadap apa yang jahat. Ayat 19, kabar tentang ketaataanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita hidup di dalam keluarga, kita juga hidup di dalam pekerjaan pada kala kita dalam pekerjaan. Dan kita sehari-hari berhadapan dengan beraneka ragam masyarakat kita yang berbeda dengan suku dan agama dan kebudayaan. Sebagai jemaat yang membawa berita Injil, yang membawa kebenaran,
mestinya harus menciptakan hidup yang kesejukan, hidup yang berdamai untuk orang lain dan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merencanakan sesuatu untuk memecah belah, untuk membuat perpecahan, baik di kalangan pekerjaan, apalagi di masyarakat, mungkin juga di dalam keluarga? Sadar tidak sadar Bapak Ibu, hindarilah hal seperti itu. Karena Injil Tuhan Yesus menekankan kepada kita hidup di atas kebenaran. Justru kita harus menghindari hal-hal yang jahat. Kehidupan beragama di Indonesia, khususnya di Surakarta, kita juga harus mengimani ajaran kita, ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dasarnya adalah kasih, kedamaian. Apabila Bapak Ibu sudah mulai mengetahui tanda-tanda terjadinya konflik atau perpecahan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kita harus sadar, kita harus peka, dan kita harus mampu menghindari itu. Dan justru kita harus mampu meredam. Memang sulit untuk melakukan hal seperti itu, Bapak Ibu. Kita akan berbuat baik untuk orang lain, kita akan berbuat tulus untuk orang lain. Kadang-kadang di balik itu ada peristiwa yang tidak mengenakan. Sadar tidak sadar Bapak Ibu, kita tetap taat kepada Injil Tuhan Yesus. Kita harus hidup dengan landasan kasih dan kebenaran. Itu tadi yang akan dijalankan setiap hari, setiap saat. Biarpun orang lain akan membuat perpecahan terhadap kita, tetapi waspada bahwa kehidupan berjemaat, kehidupan orang Kristen, hidupnya adalah damai. Jangan membuat perpecahan, tetapi ciptakanlah perdamaian di mana kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan dengan berita Injil supaya kami menghindari perpecahan. Tolong Tuhan berikan kemampuan untuk kami hidup saling berdamai dengan sesama kami, baik di keluarga, di masyarakat, dan di pekerjaan di mana kami berada. Bangunlah Tuhan jemaat di GKI Kabangan ini untuk selalu hidup berdamai. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk situasi di kota Surakarta, khususnya untuk wilayah di GKI Kabangan. Hindarkanlah ya Tuhan dari hal-hal yang tidak inginkan. Setiap keluarga GKI Kabangan Tuhan bentengi dengan adanya penyebaran virus. Tuhan, kami percayakan kepadamu anak-anak